Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa 'ala as-sarra'i wad dharra'i mashkur. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Wa qala aidan afara'aitumul ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Qalu mal jihadul akbar? Qala al jihadun nafs. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di setiap ada kesalahan, di setiap ada kekeliruan, dan di setiap ada kejahatan, yang pertama kali kita tuduh itu adalah syaitan. Setiap kita melakukan kesalahan, tergelincir di dalam kemungkaran, yang pertama kali kita tunjuk sebagai pelakunya, penyebabnya adalah syaitan. Benarkah semua yang kita lakukan dalam bentuk kejahatan itu penyebabnya adalah godaan syaitan? Ternyata sebuah pertanyaan yang mendasar, sebuah pertanyaan menarik bagi kita. Kita memahami bahwa iblis itu adalah penggoda yang hebat. Iblis adalah profesornya penggoda. Setiap manusia disebutkan bahwa tidak lepas dari godaan syaitan. Sehingga ketika kita mau membaca Al-Quran pun kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita memahami bahwa iblis itu ahli menggoda. Namun ketika iblis disuruh sujud kepada Allah, disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, maka iblis membangkang. Iblis tidak mau bersujud. Pertanyaan kita adalah, siapakah yang menggoda iblis untuk tidak mau bersujud? Siapa setannya yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud? Ini logika yang harus kita fahami, bahwasanya ternyata tidak semua yang dilakukan itu karena hasil godaan dari pihak lain. Berarti siapakah sebetulnya penggoda yang hebat? Tidak lain adalah hawa nafsu kita. Karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 76,
Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu, bujuk derayu setan itu dha'ifa, sangat lemah. Jadi enggak kuat. Lalu kenapa manusia melakukan kejahatan? Itu berarti yang terkuat adalah hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bedanya godaan dengan hawa nafsu. Mari kita melihat bahwa ternyata iblis tidak ada yang goda, tapi kenapa dia membangkang? Ketika dalam surah Al-A'raf ditanyakan kepadanya oleh Allah, "Ma manaka alla tasjuda iz amartuk?" Iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud ketika aku memerintahkanmu? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Untuk apa saya bersujud ya Allah, sedangkan saya lebih baik dari Adam. Khalaqatani min nar, saya diciptakan dari api, wa khalaqatahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Berarti iblis tidak mau bersujud karena hawa nafsunya yang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Berarti ketika ada pada diri kita sifat lebih baik dari orang lain, nafsu yang memuncak tentang pengakuan yang lebih baik dari orang lain, dari pihak lain, itulah sebetulnya yang lebih berbahaya dari syaitan. Kenapa ada yang korupsi? Jangan serta-merta kita menuduh kepada setan. Sebab bisa jadi secara logika kita justru banyak dosanya pada setan. Karena kita terlalu banyak menuduh tanpa introspeksi. Itulah kenapa perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri dulu yang harus diberesin, kemudian keluarga. Artinya bahwa pada diri ini musuh yang terbesar. Maka Rasul ketika pulang dari perang Badar, diceritakan, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa Rasul menyampaikan kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini telah kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Sahabat heran, ya Rasul, jihad apa lagi yang lebih besar dari perang Badar? Pertumpahan darah yang begitu dahsyat. Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, yang manakah yang termasuk jihad yang besar itu? Maka Rasul menjawab bahwa jihad yang besar itu adalah jihadun nafs, memerangi dan berjihad kepada hawa nafsu. Ketika ada orang yang korupsi, belum tentu karena godaan setan, tapi karena keinginan nafsunya untuk memiliki uang yang banyak, itulah sebetulnya penyebabnya. Sebab banyak orang punya kesempatan untuk korupsi. Ada uang yang banyak di depannya. Setan datang untuk mempengaruhi. Ambil saja uang itu, tidak ada orang yang lihat. Tapi dia kuat untuk bertahan, mampu menundukkan hawa nafsunya, insya Allah tidak akan terjadi korupsi. Tapi orang yang memang keinginannya, hawa nafsunya memuncak dengan ingin memiliki uang yang banyak, ingin menguasai uang yang banyak, maka setan tanpa menggoda pun pasti akan membuat orang ini untuk berkorupsi. Kenapa? Karena memang hawa nafsunya yang sangat memuncak untuk memiliki uang. Jadi sifatnya sebetulnya bara apinya ada pada diri kita, setan itu hanya tukang kipas.
Ketika kita dikipas, tapi kita sendiri mampu memadamkan bara api, maka insya Allah tidak akan terjadi. Itulah pembuktian yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kondisi dan situasi sudah mendukung. Ketika Zulaikha menutup pintu, hanya berdua di dalam rumah, kemudian segalanya bisa terjadi. Tapi karena Yusuf mampu menahan hawa nafsunya, sebegitu dahsyatnya datang godaan setan, tapi Yusuf mampu lolos dari godaan itu. Inilah yang disebutkan bahwa manusia itu sebetulnya kuncinya ada pada bagaimana kuatnya menahan hawa nafsunya. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ini jaminan Allah. Godaan syaitan itu lemah. Yang kuat itu adalah nafsu kita untuk memiliki, untuk melakukan dan segala-galanya terhadap sesuatu. Maka kunci untuk menundukkan nafsu yang tinggi itu, inilah makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekkah membangun pondasi iman. Karena hanya dengan imanlah kita mampu mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu itu. 26 semester Rasul menjadi dosen yang hebat untuk membimbing mahasiswa jahiliyah, kalau bahasa kampus. Rasul 13 tahun yang dibangun cuma satu, yaitu membangun tauhid, membangun keimanan yang kokoh. Kenapa iman yang dibangun? Karena iman itu berat. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi selalu dijanjikan. Maka kenapa orang sangat susah untuk melakukan sholat berjamaah, meskipun Rasul menjamin sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kenapa sangat berat? Karena orang tidak melihat 27 derajatnya. Tapi kalau dijanjikan akan diberikan mobil, insya Allah semua berlomba, karena mobil kelihatan. Inilah tantangan. Berbicara tentang iman adalah menjanjikan sesuatu yang tidak kelihatan. Syurga itu nikmat, tapi karena syurga tidak kelihatan, maka banyak orang menyepelekan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Allah mengingatkan kita, Allah menantang kita untuk memperhatikan. Afara'aita allazi manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat, apakah engkau memperhatikan betapa banyak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ketika diajak untuk beribadah, nanti saja urusan saya belum selesai. Ketika diajak untuk beribadah, nanti saja saya masih sibuk. Kenapa? Karena dia masih mengejar urusan dunianya. Kalau urusan dunia kita kejar, tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau urusan akhirat kita kejar, insya Allah dunianya pasti ikut. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah hambanya yang kuat di dalam iman, istiqamah di dalam ibadah, sehingga kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Karena godaan syaitan itu lemah, yang kuat itu adalah tuntutan hawa nafsu. Maka menundukkan hawa nafsu, insya Allah akan lebih gampang lagi menundukkan godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, yang senantiasa mengipasi kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan hati dan wajah kita bermunajat kepada Allah agar segala permohonan kita diijabah olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.